Pak Yosep, terima kasih kehadirannya di Aviation. Terima kasih Pak Alvin atas undangannya juga. Siap-siap saya interogasi, Pak. Siap, Pak. Tahun lalu kita berhasil melaksanakan uji terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Solo pulang pergi. Dan alhamdulillah hasil uji terbangnya. SAF yang sudah disiapkan Pertamina untuk Bali Airshow ini yang kadar berapa persen, Pak? Dan saat ini kilang dapat memenuhi 100% demand di dalam negeri. Pertamina ini cuma jagoan di dalam negeri atau juga jualan di luar negeri, Pak? Halo Aviators, dalam waktu dekat persisnya pertengahan September, Indonesia akan menggelar Bali International Airshow. Sementara kita tahu bahwa Pertamina juga sudah mengembangkan Sustainable Aviation Fuel atau kita sering sebut juga sebagai bioaftur. Ada kaitannya nggak ya antara Bali Airshow dengan SAF? Pengen tahu kan? Nah, supaya kita nggak penasaran, hari ini kita kedatangan narasumber yang mampu menjelaskan keterkaitan SAF dengan Bali Airshow, yaitu Pak Yosep Iswadi. Pak Yosep, terima kasih kehadirannya di Aviation. Terima kasih Pak Alvin atas undangannya juga. Siap-siap saya interogasi, Pak. Siap, Pak. Aviators, Pak Yosep Iswadi ini adalah Vice President Aviation Fuel Business, yaitu eksekutif yang ditugasi khusus mengelola bisnis bahan bakar pesawat terbang dari Pertamina Patraniaga. Nah, Pak Yosep, sebelum masuk ke Bali Airshow, rasa-rasanya tahun lalu kan Pertamina ini melakukan uji coba bersama dengan Garuda untuk penggunaan SAF pada pesawat komersial pertama kali di Indonesia dengan Garuda. Bagaimana Pak hasilnya? Ya, terima kasih Pak Alvin. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Alvin, tahun lalu kita berhasil melaksanakan uji terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Solo pulang pergi. Dan alhamdulillah hasil uji terbangnya sangat positif. Jadi pesawat yang menggunakan SAF tersebut tidak menunjukkan perbedaan respon antara penggunaan SAF dengan aftur konvensional. Dan kami harap keberlanjutan dari penggunaan SAF ini, Pertamina akan selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk sustainable aviation SAF di seluruh Indonesia. Kelanjutannya dari hasil uji coba itu apa Pak ke depannya ini? Nah, masing-masing pihak telah berkomitmen, artinya di sisi Pertamina, kita selalu berkomitmen untuk menghadirkan Sustainable Aviation Fuel di seluruh Indonesia. Kemudian juga dari pihak Garuda sendiri berkomitmen juga untuk mengundangkan Sustainable Aviation Fuel sebagai program untuk penurunan emisi karbon. Jadi Garuda juga bercita-cita menjadi Green Airlines. Ya. Hebat ini. Baik Pak, nah ini sekarang kita kaitannya dengan Bali Airshow yang sudah di depan mata. Penggunaan SAF yang sudah disiapkan ya, SAF yang sudah disiapkan Pertamina untuk Bali Airshow ini yang kadar berapa persen Pak? Jadi saat ini kita telah memiliki produk SAF sebesar 3.300 kiloliter. 3.300 kiloliter itu berarti 3,3 juta liter. Ya. Dengan kandungan SAF mencapai 35%. Kandungan bionya 35%. Kandungan bionya 35%. 3 juta liter itu mungkin setara dengan 2-3% konsumsi aftur di Bali dalam waktu sebulan. Konsumsi afturnya itu cuma 2-3% dari konsumsi aftur. Ya. Jadi khusus di Bali. Khusus di Bali. Jadi konsumsi Bali itu 50 kali dari 3 juta liter itu sebulan sekitar 150 juta liter. Kurang lebih di 60-70 ribu kiloliter lah per bulan. Per bulan. Wow. Saya tuh nggak inget
terakhir kali kita ngelar airshow di Bali itu kapan Pak ya? Jadi untuk Bali Airshow Iya. ini pertama kali di Bali Pak. Namun untuk airshow yang ada di Indonesia itu mungkin sudah lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Dulu di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya, zaman Pak Habibie kalau nggak salah. itu ya. Jadi memang ini merupakan suatu momen yang sangat langka bagi bisnis aviasi khususnya. Ini bisa menunjukkan bisnis aviasi Indonesia ke seluruh dunia. Untuk Pertamina Patraniaga ini sudah apa saja Pak yang disiapkan untuk Bali Airshow? Jadi memang untuk penyediaan SAF di Bali Airshow tentunya salah satu yang utama adalah sertifikasi dari lembaga independen terkait carbon reduction sendiri. Ya. Saat ini kita sudah melaksanakan proses internal bisnis yang berjalan. Kita sudah tersertifikasi dari ICC Corsia. Jadi bisa dikatakan kita sebagai operator pertama di Asia Tenggara yang tersertifikasi ICC Corsia untuk memasarkan SAF di regional. Kemudian juga untuk menyambut Bali Airshow sendiri, kita juga telah memastikan kehandalan sarfas kita, mulai dari penerimaan produk, penimbunan produk maupun penyaluran produk itu sudah siap sesuai dengan sertifikasi ICC Corsia tersebut. Dan kita juga telah menyiapkan kendaraan refueling kita dengan livery baru Sustainable Aviation Fuel Khusus ya? Khusus untuk menyemarakan Bali Airshow ini. Baru-baru ini Pak, saya mengikuti berita Pertamina mendapatkan sertifikasi untuk storage and delivery sustainable aviation fuel. Itu signifikansinya apa? Perlunya apa Pak? Sebenarnya sertifikasi yang tadi saya sebutkan, sertifikasi ICC Corsia ini memang untuk memastikan bahwa semua proses value chain yang ada di kami, mulai dari penerimaan produk sampai penyaluran produk, termasuk storage, itu telah sesuai dengan standar-standar internasional yang telah diatur oleh ICC Corsia. Kemudian juga dengan adanya sertifikasi ini menjadi salah satu tolak ukur kita. Nanti pada saat delivery produk ke pelanggan, kita bukan hanya menyalurkan produknya saja, tapi kita juga bisa menghitung nih nilai emisinya berapa persen sih yang telah dilakukan. Jadi pengurangan emisinya nanti semua pihak mengetahui bahwa SAF ini memang memiliki penurunan emisi yang sangat tinggi. Ini kan Indonesia mengembangkan SAF masih berbasis minyak kelapa sawit. Ya. Sedangkan ada penolakan terutama dari Uni Eropa tentang sustainable fuel yang berbasis kelapa sawit. Ini bagaimana Pertamina menyikapi? Jadi memang mengesampingkan sisi politis ya Pak. Ya. Memang hasil penelitian dari Uni Eropa maupun ICC Corsia ternyata penggunaan kelapa sawit emisi karbonnya masih cukup tinggi. Saat ini kita telah mengembangkan bahan baku yang lain sebagai feedstock untuk memproduksi sustainable aviation fuel. Salah satunya adalah penggunaan used cooking oil atau bisa sering kita sebut sebagai minyak jelantah. Ya. Jadi minyak bekas gorengan itu diolah kembali sebagai bahan baku untuk sustainable aviation fuel. Daur ulang ya. Jadi sudah ada langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan dari minyak kelapa sawit itu Pak ya. Kemudian proyeksi pengembangan kapasitas SAF Pertamina sendiri proyeksinya bagaimana Pak? Jadi memang saat ini Pertamina diproyeksikan pada tahun 2027 nanti akan memproduksi sekitar 238.000 kiloliter SAF di Green Refinery Cilacap. 238.000 kiloliter. Jadi itu per tahun. Per tahun. Kemudian setelah berikutnya kita juga akan mengembangkan Green Refinery di Pelaju. Kapasitasnya
hampir 4 kali lipatnya. Jadi mencapai 1 juta. 800.000 kiloliter per tahun. Jadi secara total mencapai lebih dari 1 juta kiloliter per tahun untuk produksi SAF di Indonesia. Itu kira-kira tercapai pada tahun 2030? Ya, 2030, 6 tahun lagi. Wow, berarti kita sebenarnya udah cukup melaju di bidang ini. ya kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan khususnya yang berhubungan dengan pengurangan emisi karbon. Saat ini kan target net zero emission di tahun 2060. Mau nggak mau kita harus mulai siap dari sekarang, mulai dari memproduksi bahan bakar yang memang ramah lingkungan. Tapi masalahnya Pak, masalahnya ini saya melihatnya dari sisi penumpang. Wah, SAF ini relatif masih mahal Pak, bahkan harganya kan fluktuatif, Ya. kadang bisa sampai 300%, kadang turun, ya harga minyak kan gitu naik turun ya. Bagaimana Pak supaya harga SAF ini juga bisa turun nantinya? ya. Memang yang menjadi tantangan utama saat ini adalah harga SAF masih lebih tinggi dibandingkan harga aftur konvensional. Ya. Tapi saat ini juga kita melihat memang ada keterbatasan suplai bahan baku seperti Yuko, minyak jelantah yang ada di Indonesia yang mungkin akan menjadi challenge bagi kita agar bahan baku ini bisa sustain untuk memproduksi SAF. Kemudian juga kita harus berkolaborasi lah dengan seluruh pihak, semua instansi terkait untuk berusaha agar SAF ini, harga SAF ini bisa lebih turun lagi dibandingkan estimasi awal di saat ini. Karena memang kalau kita lihat ya, harga SAF lebih tinggi, namun kita bisa memilih biaya-biaya airline mana saja sih yang bisa kita kurangin gitu kan. Misalnya terkait relaksasi custom fee untuk pengadaan material, spare part, kemudian juga mungkin ada pengurangan pajak di sisi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan serta dan yang lainnya. Ya. Ini penting Pak karena saya melihat apa yang sudah diterapkan di negara tetangga. Singapura kan mewajibkan mulai tahun depan ini 2025 bahwa setiap pesawat yang berangkat dari Changi itu harus menggunakan sedikitnya 1% SAF. Dan ini berdampak pada harga tiket. Harga tiketnya setiap tiket itu akan mengalami kenaikan atau menyerap beban itu sekitar 30 sampai 60 dolar. Ya. Ini kalau diterapkan di Indonesia rasa-rasanya rakyat kita akan protes ini. Karena daya belinya lemah, sekarang saja sudah banyak yang komplain katanya harga tiket kita lebih mahal gitu. Ini semoga ke depan juga Pertamina mampu menurunkan harga SAF supaya tidak membebani konsumen. Ya, tentu saja mungkin secara keekonomian bisnis SAF akan meningkat, penurunan biaya bisa dilakukan. Nah, namun kita bersama-sama juga kolaborasi dengan instansi terkait, pihak-pihak di dunia di bisnis aviasi ini berusaha bersama-sama untuk menurunkan atau mengurangi biaya-biaya yang akan dibebankan ke penumpang nantinya. Termasuk pemerintah juga perlu memberikan insentif kali ya. Nah, itu dia. Pak, agar harga SAF ini bisa jadi turun signifikan, kondisi seperti apa yang dibutuhkan? Sebenarnya bagi Pertamina memproduksi bahan bakar pada umumnya menurunkan biaya bila memang sudah masuk secara skala keekonomian. Oke, ekonomi subskillnya masuk ya. Kita melaksanakan investasi green refinery juga biaya tinggi, namun apabila secara bisnis keekonomiannya masuk, itu bisa menurunkan harga secara signifikan. Jadi saat ini mungkin penggunaan SAF masih sedikit, mungkin lama-lama ke depan penggunaan SAF akan konsumsi SAF atau demand akan meningkat. Itu bisa juga menurunkan biaya dari SAF itu sendiri. Baik. Nah, tadi bicara SAF, saya ingin tahu tadi kan kita sudah menghitung konsumsi aftur Bali itu seberapa. Konsumsi aftur nasional kita ini setahun berapa, Pak? Jadi aftur konvensional aftur. Jadi saat ini
konsumsi aftur di Indonesia itu mencapai 4,3 juta kiloliter per tahun. Dan diproyeksikan akan menyentuh 5 juta kiloliter per tahun di tahun 2030 nanti. 5 juta kiloliter itu 5 miliar liter. 5 miliar liter per tahun. Nggak kebayang banyaknya seberapa itu ya. Kemudian dari sekarang 4,3 juta kiloliter sekarang ini. Itu berapa banyak yang impor, berapa banyak yang diproduksi dalam negeri? Oke. Jadi memang saat ini produksi dan suplai aftur di Indonesia dilakukan oleh salah satu subholding Pertamina yang lain, yaitu PT Kilang Pertamina Internasional. Saat ini PT Kilang Pertamina Internasional memiliki 5 kilang, Pak, di seluruh Indonesia, di Dumai, di Pelaju, kemudian Cilacap, Balongan, dan Balikpapan. Dan saat ini kilang dapat memenuhi 100% demand di dalam negeri. Jadi secara kondisi normal kita masih bisa memenuhi demand aftur 100% untuk di Indonesia. Oh, 4,3 juta kiloliter seluruhnya diproduksi dalam negeri. Ya. Tapi pada prinsipnya kita sudah memproduksi praktis 100% dari kebutuhan kita. Wow, ini sesuatu yang di luar ini ya perkiraan kita. Biasanya kita pikir aftur itu impor semua gitu. Kalau sudah gitu Pak, sekarang kan aftur itu harus tersedia praktis di setiap bandara. Ya, terutama yang melayani penerbangan reguler. Termasuk di bandara-bandara kecil yang terminologinya 3T. Terkeluar, tertinggal, dan terpencil. Itu Pertamina juga hadir di sana Pak. Jadi saat ini Pertamina telah hadir untuk menyalurkan aftur di 72 aviation fuel terminal atau 72 bandara yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di bandara-bandara besar saja seperti Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai, namun kita juga telah menyalurkan aftur sampai ke wilayah-wilayah 3T tadi Pak. Jadi seperti di Pulau Nias, di Tual, kemudian juga di Natuna yang paling utara, kita saat ini telah menyalurkan aftur. Hadir di sana. Hadir. Walaupun mungkin konsumsinya nggak besar Pak ya? Memang secara konsumsi di wilayah tersebut sangat kecil, namun ini sangat bermanfaat untuk mendorong roda perekonomian di wilayah-wilayah tersebut. Karena memang transportasi yang memang paling handal adalah dari sisi transportasi udara. Jadi walaupun mungkin secara bisnis kalau dihitung rugi itu ya? Tidak menguntungkan ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi wajib hadir. Ya. Kalau nggak gitu penerbangannya nggak bisa berlangsung juga ya. Perekonomian kurang bergerak lah di wilayah. Beberapa waktu yang lalu kan pemerintah sempat di beberapa bandara yang dari daerah tujuan wisata itu harga afturnya disamakan dengan Soekarno-Hatta. Tapi ternyata pengaruhnya terhadap harga tiket nggak seberapa juga tuh. Ya memang program pariwisata ini memang sedang digalakan pemerintah khususnya di 5 destinasi super prioritas, yaitu di Silangit, Lombok, kemudian Labuan Bajo, Jogja, dan di Likupang. Dan atas kesepakatan bersama antara Pertamina juga dengan pemerintah, kita mendukung program pariwisata tersebut. Dan di 3 lokasi aviation fuel terminal kita, yaitu di Silangit, di Labuan Bajo, dan Lombok, harga afturnya per 1 Maret 2024 kemarin harganya sama seperti Soekarno-Hatta. Nah, ini yang penting diketahui. Jadi Aviators, harga aftur di Indonesia ini beragam. Harga aftur paling murah di Indonesia ini adalah harga di Bandara Soekarno-Hatta dan di Batam, Pak ya? Ya. Nah, yang lain-lainnya ini lebih tinggi karena ada tadi unsur biaya angkutnya, biaya penyimpanan dan sebagainya. Kemudian pemerintah mencoba terobosan di bandara-bandara yang ditunjuk tadi, ada semacam insentif lah ya, harganya disamakan dengan Bandara Soekarno-Hatta dengan harapan untuk menurunkan harga tiket.
Nah, setelah diuji coba sejak bulan Maret, berarti sudah kurang lebih 6 bulan sekarang ya. Berjalan. Ternyata pemerintah mendapatkan pengaruhnya terhadap harga tiket itu tidak sampai 2%, kelihatannya hanya 1,7%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga aftur pengaruhnya terhadap harga tiket itu tidak seberapa. Ya. Ini supaya jelas, sebab tidak sedikit juga kemarin-kemarin yang teriak-teriak harga tiket kita mahal karena harga aftur mahal. Padahal saya perhatikan beberapa waktu terakhir ini juga ternyata harga aftur kita di Soekarno-Hatta lebih murah daripada harga aftur di Singapura. Ya. By the way, Pak, Bapak kan yang mengurusi ini aviation fuel business. Ya. Pertamina ini cuma jagoan di dalam negeri atau juga jualan di luar negeri, Pak? Oh, ya. Jadi saat ini selain kita melayani aftur di seluruh Indonesia, saat ini juga kita telah mengembangkan bisnis aviasi atau penjualan aftur ini di luar negeri. Jadi Pertamina telah bekerja sama dengan beberapa partner di luar negeri untuk melayani aftur untuk airline-airline yang terbang ke luar negeri. Saat ini Pertamina telah melayani aftur di lebih dari 100 bandara di luar negeri di 40 negara. Di 40 negara? 40 negara. Jadi bukan cuma jago di kandang sendiri, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yosep. Ini menarik tadi bincang-bincang SAF, kemudian Bali Airshow sampai aftur, dan ternyata Pertamina ini bukan cuma penyedia aftur dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga. Jadi ya bukan kaleng-kaleng ini istilahnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yosep. Ini tentunya menjadi bahan yang bermanfaat bagi aviators, menambah pengetahuan kita tentang dunia perafturan dan SAF di Indonesia. Aviators, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Yosep Iswadi, Vice President Aviation Fuel Business Pertamina Patraniaga. Jangan lupa Bali Airshow akan segera digelar pertengahan September. Bagi yang berkesempatan, usahakan ke sana. Ini jarang-jarang. Dan kalau ke sana juga jangan lupa mampir ke booth-nya Pertamina. Siapa tahu nanti di sana bisa kenalan dengan Pak Yosep, kan? Semoga bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang perafturan dan juga tentang bahan bakar pesawat yang sustainable. Jangan lupa juga bahwa aftur di Indonesia ini sudah 100% diproduksi dalam negeri oleh Pertamina. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.